Kalau kalian dengar kata Muse, apa yang paling pertama kali muncul di kepala kalian? Mungkin ada yang langsung ingat band rock asal Inggris Muse, atau grup musik K-pop jadul. Atau kalian kalau wibu pasti kenal dengan anime ini dan tempat nonton anime ini. Atau bahkan kamu pernah melihatnya di animasi Disney yang berjudul Hercules. Dimanapun kalian pernah melihatnya, kata Muse ini sering kali dipakai untuk sebuah nama grup, merek, bahkan sering dijumpai di film-film. Bahkan kata museum yang kita sering dengar sekarang juga berasal dari kata Muse. Sebenarnya apa sih kata Muse ini dan kenapa kata Muse ini sering banget dipakai? Apakah Muse cuma sekedar nama keren-kerenan doang untuk nama brand atau grup musik? Atau sebenarnya ada kisah mitologi kuno yang jauh lebih menarik di balik kata Muse ini? Sekarang mari kita bahas. Kita tahu kalau Yunani kuno itu punya banyak sekali dewa dan dewi. Nah, saking banyaknya ini, kadang tuh mereka dikelompok-kelompokkan berdasarkan segmentasinya masing-masing. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah kelompok dewa yang memiliki segmentasi di pengetahuan dan kesenian. Segmentasi ini dikenal dengan nama Nine Muse. Muse adalah 9 dewi bersaudara anak dari Zeus, the king of the gods, dan Mnemosyne, the goddess of memory. Konon katanya mereka diciptakan 9 malam dan dilahirkan 9 bulan kemudian di Pieria, kaki gunung Olympus. Sumber lain mengatakan mereka diciptakan ketika Pegasus menghentakkan tanah dengan kakinya lalu muncul dari 4 mata air suci di gunung Helicon. Kesembilan saudari ini dipimpin dan dibimbing oleh saudara tiri mereka Apollo, dewa musik, puisi, penyembuhan, dan cahaya, yang membantu mereka mengembangkan bakat seni dan pengetahuannya. Menurut website Britannica, pada awalnya Muse adalah sebuah agama Yunani Romawi dengan pusat pemujaan utama mereka di Gunung Helicon di Beutia, Yunani. Sang sedikit yang diketahui tentang pemujaan mereka, tapi katanya orang-orang di sana sering mengadakan festival kompetisi musik dan syair setiap 4 tahun sekali di Thespiae dekat Helicon. Pada awalnya mereka diketahui cuma dewi-dewi pelindung pemusik, lalu kemudian berkembang cakupannya lebih luas ke pengetahuan dan kesenian. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Muse juga adalah asal kata dari kata museum, merujuk pada kuil atau tempat suci para muses, yang diduga pertama kali digunakan di Alexandria untuk menamakan tempat lembaga dan riset. Nah, kalau kalian penasaran tentang lembaga riset Alexandria, aku sudah membahasnya pada videoku yang ini. Nah, pada abad ke-8 sebelum Masehi, ada seorang penyair bernama Hesiod yang secara sistematis dan detail menjelaskan ke-9 dewi-dewi Muse di dalam bukunya yang berjudul Theogony. Secara umum, ke-9 Muse ini digambarkan sebagai perempuan muda yang anggun, mengenakan chiton panjang dengan kain yang mengalir lembut. Rambut mereka biasanya terurai atau terikat sederhana. Perbedaan utama di antara mereka terletak pada atribut atau simbol yang mereka bawa. Nah, sekarang marilah kita berkenalan dengan dewi pertama, yaitu Calliope. Calliope sering dianggap sebagai pemimpin dari para Muse dan dikenal sebagai Muse puisi epik serta dewi kefasihan bicara, kemampuan retorika yang konon dianugerahkan kepada para raja dan pangeran. Calliope juga dikenal sebagai ibu dari Orpheus, penyair dan musisi legendaris Yunani yang mampu mengikat semua makhluk hidup bahkan batu dan pohon dengan permainan kecapinya. Calliope biasanya digambarkan anggun dan berwibawa, sering duduk sambil menulis dengan tablet lilin dan gulungan naskah di tangannya. Selanjutnya ada Clio, Muse sejarah. Dialah yang dipercaya menjaga dan menyebarkan kisah tentang peristiwa besar, prestasi, dan tokoh penting dalam sejarah manusia. Clio sering digambarkan dengan ekspresi serius sambil memegang gulungan kitab atau buku. Kadang juga membawa trompet sebagai simbol penyebaran kabar. Namanya sendiri berarti memuliakan atau merayakan. Dalam salah satu kisah, Clio pernah mengejek Aphrodite karena jatuh cinta pada manusia, dan sebagai balasan, ia dikutuk untuk merasakan cinta yang sama. Kalau Clio menjaga sejarah, maka Erato mengurus urusan hati. Ia dikenal sebagai Muse puisi cinta dan puisi lirik. Erato biasanya digambarkan dengan mahkota bunga mirtil atau mawar sambil memegang kecapi kecil. Ia juga sering dikaitkan dengan puisi pernikahan Yunani kuno yang disebut Epithalamium, yaitu puisi yang dinyanyikan saat upacara pernikahan. Namanya sendiri berarti yang dicintai atau yang diinginkan. Berikutnya ada Euterpe, Muse Music. Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh semangat dan ceria, hampir selalu memainkan aulos
alat musik tiup Yunani kuno yang mirip seruling ganda seperti ini. Nama Euterpe berarti pemberi kegembiraan dan sesuai dengan namanya, ia dipercaya menjadi inspirasi bagi para musisi. Dalam beberapa tradisi, ia bahkan dianggap sebagai pelindung atau penemu alat musik aulos yang sering dimainkan dalam berbagai perayaan dan ritual Yunani kuno. Dari musik, kita beralih ke dunia teater. Dimulai dari Melpomene, muse tragedi. Ia sering digambarkan dengan ekspresi dramatis, mengenakan busana teater dan membawa topeng tragedi. Dalam beberapa cerita, Melpomene juga disebut sebagai ibu dari para siren bersama dewa sungai Achelous. Siren adalah makhluk laut yang terkenal karena nyanyian mereka saat memikat para pelaut. Muse selanjutnya adalah Polyhymnia. Beda dengan muse yang lainnya yang sering digambarkan ceria atau artistik, Polyhymnia memiliki karakter yang jauh lebih tenang dan serius. Ia adalah muse nyanyian suci dan himne religius. Polyhymnia sering digambarkan mengenakan jubah panjang dalam pose merenung, kadang dengan jari menyentuh bibirnya. Selain itu, ia juga sering dikaitkan dengan retorika, meditasi, dan pemikiran yang mendalam. Kalau berbicara tentang gerakan dan irama, maka disinilah peran terpsichore, muse tari dan paduan suara. Ia sering digambarkan menari dengan anggun sambil memegang lire atau harpa kecil. Namanya sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti kesenangan dalam tarian. Dalam beberapa sumber seperti karya Apollonius Rhodius, terpsichore disebut sebagai ibu para siren bersama dewa Achelous, meskipun versi lain menyebut Melpomene sebagai ibunya. Jadi yang mana yang benar nih? Setelah tragedi, tentu ada kebalikannya yaitu komedi, dan muse yang mewakilinya adalah Thalia. Thalia digambarkan sebagai sosok ceria dengan mahkota daun evi dan topeng komedi di tangannya. Berbeda dengan topeng Melpomene yang murung, topeng Thalia selalu tersenyum. Namanya sendiri berarti yang penuh kegembiraan. Terakhir, ada Urania, muse astronomi dan ilmu perbintangan. Ia biasanya digambarkan mengenakan jubah bertabur bintang sambil memegang bola langit dan tongkat penunjuk. Pandangannya selalu tertuju ke langit, dan dalam beberapa cerita ia dipercaya mampu memahami bahkan meramalkan masa depan melalui susunan bintang. Setelah menjelaskan ke-9 muse yang tadi, kalian sadar nggak sih kalau dari ke-9 muse yang tadi nggak ada satupun muse yang merujuk ke visual seperti lukisan atau patung? Padahal harusnya patung dan lukisan saat itu harusnya sudah sangat lumrah ya dijumpai. Lalu aku menemukan satu jawaban yang cukup menarik dari mas-mas Reddit yang ini. Sebenarnya dia menjelaskannya panjang banget dan bahkan dia menyertakan source-source dari argumennya. Tapi aku menarik kesimpulan seperti ini. Jadi katanya pada zaman Yunani dan Romawi kuno, seni lukis dan patung itu dianggap cuma sebagai kerajinan tangan atau keterampilan yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan seni performa yang luhur, puisi atau musik. Oleh karena itu, tidak ada dewi khusus untuk itu. Mungkin saat itu juga lukisan sama patung masih dianggap sebagai hiasan bangunan semata aja, bukan sebagai suatu karya seni yang memiliki makna yang mendalam. Namun pada masa Renaissance, makna muse mulai bergeser. Kata ini sudah tidak merujuk lagi pada dewi-dewi dalam mitologi Yunani, tetapi juga dipahami sebagai sumber inspirasi bagi para seniman. Sejak saat itu kata muse terus digunakan hingga sekarang sebagai metafora untuk sumber inspirasi kreatif. Tidak harus berupa dewi atau makhluk mitologi, muse bisa siapa saja, bahkan orang biasa. Contohnya seorang fotografer menyebut modelnya sebagai my muse. Atau seorang seniman yang pernah disakiti seseorang lalu menjadikan pengalaman itu sebagai inspirasi untuk membuat novel, lukisan, atau karya lainnya. Nah, seseorang itu dianggapnya sebagai muse dia. Jadi, muse tidak selalu berasal dari hal yang bahagia, terkadang tragedi dan pengalaman pahit juga bisa jadi sumber inspirasi yang kuat. Nah, kalau kalian sendiri punya muse juga nggak? Kalau kalian ada, tulis di kolom komentar dan kita diskusi bareng.